الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة العالمين في العلمية صلاة وسلاما دائمين بدوام المبلغ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Qariifah kita komitmen dan henti-hentinya tidak putus-putusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, karena bagi orang yang beriman dapat rezeki, dapat musibah, semuanya adalah ladang amal pahala bagi kita. Jika diuji, diberikan rezeki, dia bersyukur dan dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dapat pahala dan menjadi berkah baginya. Ketika diuji dengan musibah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, itu juga baik bagi kita dan insyaallah berpahala. Bahkan dalam hadits qudsi Allah berfirman, pergilah engkau kepada hambaku, timpakan ujian musibah kepadanya, karena aku ingin mendengar rintihannya. Sebagai bentuk tanda cinta Allah kepada kita, maka Allah berikan sedikit ujian kepada kita. Kenapa? Sebagai bentuk tanda cinta Allah kepada kita. Orang kalau sudah tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dipertanyakan, jangan dirahmati Allah. Jangan sampai kita sudah terlena dengan urusan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kata Allah, Allah akan tambah itu nikmat, tapi siapa yang kufur sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Salawat salam pun junjungan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan rahmat maghfirah Allah tetap berjujuran kepada beliau, para sahabat keluarganya. InsyaAllah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Tadi kita umat Islam yang melaksanakan sholat subuh, begitu kita sholat subuh kita dapat doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka sangat beruntung kita umat Nabi Muhammad. Bayangkan umat-umat dulu Bapak Ibu dirahmati Allah, umatnya Nabi Nuh satu kali melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah ratakan semuanya. Zaman dirahmati Allah yang tersisa mereka hanya yang berada di atas perahunya Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh semuanya yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Tapi umat Nabi Muhammad SAW begitu banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan hari ini, tapi malah bencana musibah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab karena masih banyak umat-umat Nabi Muhammad SAW yang mungkin selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Biasakan kita setiap hari bersalawat kepada Nabi. Suatu hari ada anak muda ditanya oleh seorang syekh, wahai anak muda, ambil amalanmu. Ketika engkau ingin menghadap Allah, apa amalanmu? Kata anak muda ini, saya tidak punya amalan yang luar biasa. Sambayang kumpulnya aku tawan kuna pengusingan lima dia pokoknya sambayang lama dino aku pangkim palura. Tapi kata anak muda ini, saya cuma ada punya satu amalan. Apa itu? Saya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa kali engkau bersalawat? Aku tidak pernah menghitung salawatku. Kenapa engkau tidak pernah menghitung salawatmu? Karena Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah menghitung cintanya kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan detik-detik sakaratul maut Nabi yang diucap bukan istri yang paling dia cintai, bukan anak yang paling dia sayangi, tetapi yang selalu disebut adalah ummati,
ummati ummati. Kita meminta yang dalam hati kita masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya masa merupakan harus pemerintah dan pemimpin kelurahan kebudayaan, pelurah bersama dengan ibu, seluruh keluarga, semoga orang selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepala Badan Perencanaan Bapak Haji Abdul Masud MSI, insyaallah selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam naungan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketua LPM Laboratorium Kebudayaan yang sempat hadir bersama dengan seluruh jajaran, Ketua Lembaga Adat Teman Laboratorium Kebudayaan, Sekretaris Kelurahan Akun Kebudayaan maupun Matali yang sempat hadir, Perjalanan oleh Puan Megana, Penontonin, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat warga dengan hadir, mohon maaf yang bintang Tumor Batu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Para pejabat ASN TNI Polri yang insya Allah kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penontonin imam pegawai syar'i yang alhamdulillah mulai hari pertama sampai dengan malam ketiga sudah membantu keluarga mulai dari pelaksanaan fardu kifayah sampai dengan pada malam hari ini terus gobi. Jamaah dirahmatilah, insyaallah doa yang dibawakan oleh Pak Imam turut ditaminkan oleh seluruh keluarga, anak-anak dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang datang kami seluruh tamu undangan baik Laboratorium Matali Kebudayaan, insyaallah kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus keluarga duka yang selalu dan mempelajari almarhum Prabu Mako, insyaallah diberikan ketabahan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ganti bagi orang yang ditimpa musibah kemudian mereka bersabar, Allah akan gantikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, takziah lain sebenarnya bukan untuk almarhum. Kenapa? Karena almarhum itu sudah paripurna. Betapa beruntung, Masya Allah, meninggal pada hari Jumat. Allahu Akbar. Tidak semua kita demi Allah, tidak semua kita yang hadir malam hari ini diwafatkan pada hari Jumat, dan jaminan Nabi orang yang meninggal malam Jumat dan hari Jumat insya Allah terhindar dari siksa kubur. Kalian mau percaya, coba-coba kan? Kalau mau belum mainnya ada insya Allah sehingga Jumat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, almarhum ini meninggalnya masih dimandikan, masih dikafani, masih disolatkan, masih ditakziahi oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaannya, kita yang masih hidup apakah bisa menyusul seperti yang dialami oleh almarhum? Bahkan kita tanah mungkin ayodono tulu kontak ayah kalau gangguan aku nau simponain tempatku, wallahu alam, demi Allah belum tentu kita akan dikuburkan di situ. Berapa banyak mereka yang naik pesawat Sriwijaya Air tiba-tiba dalam perjalanan hilang kontak, sampai saat ini jasad mereka tidak tahu entah kemana. Jamaah dirahmati Allah, karena dunia ini hanya 3 masa, kemarin, hari ini dan besok. Kemarin yang sudah kita lalui, banyak-banyak berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini milik kita dan besok cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya Agoyonin dan niat dahulukan mengucapkan insya Ibrahimnya ibu nado, insya Allah mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan kebiagannya, baru kita insya Allah mudah-mudahan ya. Jika mudah-mudahan hukuman kodio pasti ya Allahu Akbar. Kira-kira yang pernah mau jamin Ibrahim mau biar apa? Masya Allah tidak ada yang akan mampu menjamin bahwa besok hari kita masih akan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah, siapa kita kaum muslimin yang datang mentakziahi daripada almarhum, maka kelak di yaumil kiamat nanti Allah akan pakaikan pakaian kemuliaan di hari kiamat. Makanya kalau ada saudara kita yang meninggal, guru-guru kita selalu menganjurkan dari rumah kita yang laki-laki berpakaian rapi, sudah dalam keadaan berwudu, mari kita ikut sholatkan si mayit. Bayangkan kalau 100 orang yang mensolatkan si mayit, maka diperkenankan seluruh doa-doa mulia jamaah dirahmati Allah. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, berarti seluruh Al-Fatihah daripada yang mensolatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kedua salawat kepada Nabi, maka seluruh salawat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang ketiga doa yang pertama, dan takbir yang keempat adalah doa yang kedua. Ini juga merupakan dalil bahwa ketika kita mendoakan si mayit, insyaallah doa kita akan sampai jamaah dirahmati Allah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian jamaah dirahmati Allah, kalau kita memakamkan si mayit ikut mensolatkan, pahalanya 1 kirot itu seperti 1 gunung Uhud.
Kemudian kalau sampai ke kubur, pahalanya 2 kirot. 2 kirotnya seperti 2 gunung Uhud. Membayangkan hari ini sudah berapa ribu orang yang hari ini kita datang takziahi, kita datang makamkan, bahkan kita ikut sholatkan. Berarti ribuan pahala-pahala bukit kirot yang akan kita dapatkan jamaah dirahmati Allah. Maka jamaah dirahmati Allah, almarhum telah sampai kepada yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seluruh amal ibadahnya selama 66 tahun hidup di alam dunia, insyaallah seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah. Tolong tahun bonus almarhum, masya Allah. Karena sekarang ini ya jamaah dirahmati Allah, kalau mengikuti umur umat Nabi paling tinggi juga 63 Bapak Adnana. 63 naik akad. Anak makoy muda tapi mudah-mudahan mau pergi 40-50. Sinta nama makoy mantok nama muda atau 5 tarik pokok makoy tiba-tiba langsung tiba berangkat jamaah dirahmati Allah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tanya Nabi pengoikon dunia dikadang podiuman 5 hal. Yang pertama, jaga hubungan tali silaturahim. Karena jamaah dirahmati Allah, tenda ini tidak hanya ada di tempat ini. Makanya berikan ketua takudio di Masjid kami tadi dikasih cuekon. Setiap hari dia mencari target operasi. Jadi dia mantulah polisi mau patroli. Ketua berikan dia setiap hari dia juga selalu mencari kaya video di krom. Bahkan ke pembudayaan dia teman-teman Bapak Lurah. Pemoyang itu yang mau kutak kiri kanan ini los. Jangan ketahuan tanya los investa buat tanya los ke partoyan. Pertanda jamaah dirahmati Allah, bahwa mati tidak harus tua dan mati juga tidak harus sakit. Tiba waktu tiba berangkat, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, tidak dapat dimundurkan dan tidak dapat dimajukan. Tiba waktu tiba berangkat, tetap kita akan diusung dengan keranda untuk menuju pemakaman jamaah dirahmati Allah. Maka silaturahim ini selalu dijaga dengan siapapun kapanpun, karena siapa yang ingin dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, banyak-banyak menyambung tali silaturahim. Kalau hari ini kita masih datang ke pemakaman orang lain, maka insya Allah ketika juga kita menyiapi mata datang kami komintan, memiliki mata datang kami komintan, maka insya Allah masih banyak juga hamba-hamba Allah yang akan ikut datang silaturahmi, memakamkan daripada diri dan keluarga kita. Kemudian yang kedua yang dikatakan datang kami komintan adalah sholat kita jamaah dirahmati Allah. Sholat naik akan menjadi jaminan di akhirat nanti. Kalau sholat kita beres, berarti amal ibadah yang lainnya juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai yang ngatur jana mau beres jamaah dirahmati Allah, maka akan dipertanyakan jamaah dirahmati Allah. Waktu ino ganti sehat ikon pinawono mubi. Waktu ino ganti kesempatan pinawono mubi. Kenapa engkau tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sholat ini adalah untuk diri kita sendiri. Satu matali, satu pembudayaan ini hendak sholat Allah tetap Allah. Tapi kita yang rugi jamaah dirahmati Allah, karena sudah diberikan kesempatan tapi tidak mau menggunakan kesempatan terbaik untuk beribadah kepada Allah. Ada orang yang ketika bangun tidur langsung dinyain pasar, kinyabi mi'amatiyakon rezeki, tapi dia lupa kepada pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira bahwa yang mempertemukannya dengan rezeki itu adalah karena banyaknya orang di pasar, demi Allah bukan karena itu jamaah dirahmati Allah. Tapi yang mempertemukan kita dengan rezeki yang ada di pasar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang penjual, dia jualan di tempat yang sepi. Datang seorang pembeli dan bertanya, "Bapak, kenapa Bapak jualan di tempat yang sepi? Siapa yang datang membeli dagangan Bapak?" Tiba-tiba Bapak kembali bertanya, "No kanalmu di malaikat maut?" "Iya." Selama ini pernah dia salah mencabut nyawa orang yang ada di rumah-rumah? Dia tidak pernah salah. Begitu juga keyakinan saya dengan malaikat pemberi rizki. Dia tidak pernah salah membagikan rizki. Buktinya Bapak jauh-jauh datang dari mana? Datang beli dagangan saya hari ini. Karena saya tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa tidak ada binatang melata satupun di atas muka bumi ini melainkan rizkinya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah, sholat ini awalnya harus dipaksa, lama-lama jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan menjadi cinta. Ketika sudah cinta, ketika meninggalkannya takut merasa bersalah dan berdosa. Bayangkan ketika kita sholat, seluruh dosa diletakkan di kepala. Ketika kita ruku, berguguran dosa-dosa. Ketika kita sujud, Allah mengelus kepada kita. Persaksikan, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengampunimu. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Siapa yang selalu melaksanakan sholat isya tadi berjamaah di masjid,
maka dia seperti sholat setengah malam. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, seperti dia sholat sepenuh malam. Ketika itu langsung dia sambung dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Siapa yang mengucapkan ini setelah sholat, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya kenapa sholat dimulai setengah 5, supaya sebelum berjumpa dengan bos, atasan, pimpinan, yang pertama kita temui adalah penguasa alam semesta. Kemudian kenapa jam 12 Allah panggil? Siapa yang nyandak benaut kalau jam 12? ASN, TNI, Polri, di kantor mereka kalau sudah jam 12 pasti panas itu otak. Tapi ketika kita berwudu, insya Allah mudah-mudahan seluruh sel-sel tubuh kita akan kembali segar dan kita bisa melanjutkan lagi pekerjaan. Ya bina mau ketambah, kata tengok mau 10 menit yuk, dikali 5 berarti cuma 50 menit. No, bayangkan 24 jam Allah berikan, berarti masih ada bonus 23 jam, 10 menit kita melaksanakan aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Muru auladakum bisolah, perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat. Umur 7 tahun sudah diperintah, 10 tahun kalau dia tidak mau melakukan pukul. Tapi dia mami kalian susah mokbo samokon kon robong kayang atau ibiadi samok natabi subuh, zuhur, asar, maghrib. Kenapa? Kalau anak-anak kita tidak sholat, ketika mau bilang mata nonton, siapa yang mengangkat tangan dan berdoa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika seorang anak dia memohon ampun, beristighfar kepada ayah dan ibunya yang sudah berada di dalam kubur, maka seketika itu malaikat akan berhenti menyiksa kedua orang tua kita, karena doa anak kepada orang tua itu langsung tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan dirahmati Allah, yang ketiga yang harus kita jaga adalah membaca Al-Quran. Kita walaupun sesibuk apapun, tiononin smartphone naton, one day one ayat saja. Tadi apa kita mau membacakan satu juz, minimal one day one ayat. Sehingga naik kul a'udzu birabbin nas dengan artinya kita baca. Besok kul a'udzu birabbil falaq, besok al-ikhlas, seterusnya. Satu hari satu ayat, lama-lama kita paham dan kita mengerti artinya. Karena orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Yang membacanya terbata-bata, ba mokori dewan pahala membaca dan pahala belajar Al-Quran. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan kalau satu hari kita baca Al-Fatihah, berarti ribuan huruf yang kita dapatkan, Allah akan gantikan, Allah kalikan dengan 700 kali lipat. Jangan dirahmati Allah. Penting untuk senantiasa kita baca Al-Quran. Keluarga Akarionin Doit Molebe, almarhum dia Dunda, belikan Al-Quran, cari teman-teman pengajian, titip Al-Quran di sana di masjid-masjid. Insya Allah selama dibaca oleh para penghafal Al-Quran, mengalir juga amal jariahnya, pembiaman atau pemintan. Kemudian apalagi jangan dirahmati Allah, jangan lupa untuk bersodakoh. Demi Allah, di kubur itu gelap. Ketika masuk di kubur, harta kita mengantar hanya sampai di atas kubur. Keluarga yang paling cinta juga hanya di atas kubur. Tapi yang masuk menemani kita adalah sholat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan infak sedekah kita terbaik. Bahkan orang yang sudah berada di alam kubur ingin dikembalikan di alam dunia hanya untuk memperbanyak infak sedekah terbaik. Boleh jadi Bapak Ibu mungkin ada tidur sadap di rumah, tiba-tiba pintu-pintu langit diketuk oleh hamba-hamba Allah yang tadi mungkin kita gembirakan minyak inaton dan naton bogat 2,5 kg. Dia masak, tiba-tiba dia perutnya kenyang. Yang tadinya dia ingin bermaksiat, mungkin dekat minyak remukuk, agama, korban, bukan punya tahu. Tapi karena kita berikan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, itu mungkin menyebabkan sampai dengan hari ini rumah kita dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari ada sebuah keluarga, mereka melalui perjalanan ekstrim, tiba-tiba mobil mereka terbalik. Yang herannya, tidak ada satupun keluarga itu yang mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia. Ketika ditanya oleh warga yang menyelamatkan mereka, apa amalan bapak-bapak sehingga bisa selamat dalam badai ekstrim? Kata mereka, saya tidak punya amalan luar biasa, tapi saya ingat tadi di restoran ada sisa uang kembalian 2.000, saya masukkan dalam kotak infak sedekah. Saat itu aku bermohon kepada Allah, selamatkan kami dalam perjalanan ekstrim. Ternyata asbab uang 2.000 mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena bala bencana musibah tidak akan pernah mendahului sedekah. Karena jamaah dirahmati Allah, boleh jadi hari ini rumah kita, keluarga kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan aman.
asbab karena doa-doa fakir miskin yang selalu kita santuni. Biasakan sedekah subuh, siapkan celengan, tulis sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh? Karena di waktu subuh ada doa-doa malaikat. Yang pertama, ya Allah, beri ganti kepada orang yang bersedekah di waktu subuh. Dan yang kedua, beri kebangkrutan kepada orang yang kuyut, yang rinut batu kubur. Yang bangka batu kubur. Selain tahu kuyut, dia metak ini tahu rinut. Pernah kejadian Pak Lurah. Jadi pengunjung tuan Yogi Pak Haji yang dermawan. Jadi Pak Derman ini ada orang kuyut, ini orang pamai. Jadi menerima kongkong kasubida setengah karungnya inatun. Pak Haji, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima apa yang kasubida na? Singkot angki Pak Haji naik tahu dia. Tiba-tiba Pak Haji bilang, Masya Allah, Mama coba lihat kalau rezeki tidak akan kemana. Kalau waktunya datang itu rezeki pasti datang. Kok kesiangan mau pulang, dia tidak mau bawa apa-apa. Ma, masih ada apa di belakang? Soalnya ada kurang ada ayam. Oh, bawa aja itu ayam. Karena dia pergi akan ini orang pamai. Lewat Pak ini orang kuyut. Tadi kan ada bawa karung. Apa kan ada buat tadi ubi? Kok dia ada sekarang sudah ayam? Tuh Pak Haji kasih. Oh, mana punya saja cuma ubi dapat ayam. Berarti kalau kita bawa kambing dapat sapi. Oh, dinianya bebek paling mau gagas. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Siapa ini sudah tampil kambing? Terima makan kasihan ini kambing ini Pak Haji. Kita tahu Pak Haji ini orang pamai. Dalam hati Pak dia sapi. Tiba-tiba Pak Haji bilang, memang Mama coba lihat, Mama baru kasih ayam, Allah balas dengan apa? Kambing. Luar biasanya enggak? Kok nggak kasih yang mau pulang, dia nggak mau bawa apa-apa. Begini juga, apa Ma? Masih apa terserah di belakang? Rodaik Pak. Kurang ada yang tadi di karung. Yang apa? Itu ubi dan bawa juga kamar itu ubi. Jadi kasih kambing dapat ubi. Kenapa? Noromu ingin datang netra ekonomi. Makanya kalau niat infak sedekah jangan karena oleh, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita banyak bersedekah, jangan tunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah sampai kita menjadi orang kaya, jangan dirahmati Allah. Kalau orang banyak bersedekah, Masya Allah, Allah akan bukakan seluruh pintu-pintu rezeki. Dan hari ini orang yang banyak bersedekahnya tidak pernah jatuh miskin. Dan yang terakhir, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, mereka yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling utama 5, la ilaha illallah 100 kali. Satu kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan dunia dan isinya tidak akan pernah bisa menyamai dengan satu kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah 100 kali, istighfar 100 kali, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan yang terakhir, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan amalan-amalan ini akan menambah daripada puasa kita, zakat kita, haji kita. Ketika dia memiliki amalan nanti ditimbang, ternyata berat dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu yang sambil berjual di pasar, kita yang ASN sambil istirahat di tempat, gunakan jari-jari kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya insya Allah mudah-mudahan hati dan seluruh pikiran kita akan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah. Suatu saat ketika kita pulang, mudah lisan ini mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, untuk keluarga yang ditinggalkan, tetap terus bersabar dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kirimkan doa-doa yang terbaik kepada almarhum, karena hari ini almarhum hanya mengharapkan doa-doa terbaik daripada anak-anak. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih hidup mari mengambil iktibar pelajaran agar kita pulang juga menyusul daripada almarhum, pulang minimal juga seperti almarhum wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yang lebih milik Allah. Yang hilang adalah bukti kedaikan kami selaku hamba. Wabillahi benar keselamatan dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.